Tetapi di dalam setiap masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan itu, mungkin masih akan ada rapat tangis, masih akan ada duka cita, masih akan ada perkampungan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi sepanjang terus berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan melihat sampai akhirnya. Amin. Amin. Samuel dan juga di khotbah 5 hari ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah babak baru lagi dalam rumah tangga. Maka hari ini dengarkanlah firman Tuhan ini, dan saya pun tidak mengajari bagi orang-orang tua saya, abang kakak saya yang mungkin sudah lebih lama berumah tangga dengan saya, berumah tangga daripada kami. Kami tahun ini mungkin berumah tangga kalau tidak salah 2014-2023 memasuki anniversary ke 9 tahun lah, ya. Teman 9 tahun? Ya saudara, ke 9 tahun. Mungkin ada di sini yang sudah 20 tahun. Dan ada berkata begini, semakin kami lama berumah tangga, semakin tua kami berumah tangga, semakin manis rumah tangga kami. Tunggu dulu. Saudara, itu hanya Anda yang tahu dengan Tuhan Anda. Haleluya. Tapi berkata, semakin tua kami berkeluarga, semakin manis kami rasa rumah tangga kami. Saudara, itu bisa saja klise. Bagaimana supaya semakin semangat rumah tangga, tapi sesungguhnya di setiap rumah tangga pasti ada pergumulan yang luar biasa. Haleluya. Maka ini dengarkan firman Tuhan supaya semakin lagi meneguhkan kita yang sudah berumah tangga, dan yang belum berumah tangga pun supaya betul-betul yakin pasangan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Baca ayat pembukaan hari dalam kitab Kejadian. Saudara, dalam kitab Kejadian diceritakan adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul? Dan di kitab Kejadian juga Tuhan ceritakan lembaga yang diciptakan oleh Tuhan adalah rumah tangga. Saudaraku, kitab Kejadian 2 ayat 18, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Saudara punya kitab saudaraku, boleh saudara buka kitab saudara. Kalau tidak ada mungkin boleh saudara lihat di layar. Boleh kita baca ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya tidak membuat satu kebimbangan dalam hatimu Samuel dan juga kepadamu khotbah 5. Alkitab berkata hari ini, Tuhan berkata, Tuhan yang membuat dan menjadikan penolong, baik penolong bagi Samuel, penolong bagi khotbah 5. Tapi kata Tuhan adalah yang sepadan. Saya bukan mau membuat engkau bimbang. Sudah yakinkah engkau bahwasanya khotbah 5 Samuel ini sepadan dengan engkau? Atau begitu juga dengan Samuel? Lihat dulu, berpandangan wajah dulu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya rasa pasti jawabannya udah lah Pak, makanya kan saya pilih sini. Oke. Kalau saya buat training pranikah, kalau mereka berkata, kayak mau udah berumah tangga Pak Pendeta, kayak mau training pranikah, pertanyaan saya kan tetap hal yang sama seperti itu. Walaupun tidak dijawabnya, tapi akan saya lanjutkan memang training pranikah itu. Apakah betul sudah kau dapat dari Tuhan? Apa tanda-tandanya? Tak perlu kau jawab. Tapi di sepanjang kita training pranikah, betul-betul kau yakinkan itu dari Tuhan. Hari ini saudara harus berani berkata, khotbah 5 harus berani berkata, ya, dia adalah yang sepadan bagi kau. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi hari ini Samuel, yang di sampingmu adalah betul-betul dari tulang rusukmu. Satu untuk selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkata, firman Tuhan berkata bahwasanya pernikahan adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Maka di sini yang belum menikah, Tuhan menetapkan engkau akan menikah tepat pada waktunya. Amin. Dan tidak selamanya engkau wanita yang dikejar-kejar pria. Sebagai wanita pun engkau boleh mengejar pria. Karena tidak ada yang kita berkata, maka pria itu datang menggoda si wanita. Justru kalau kita lihat
dosa yang terjadi, wanita yang datang menggoda pria. Satu hal pengertiannya adalah semua di sini berumah tangga, tepat pada waktunya Tuhan akan berikan kepadamu pasangan yang sepadan. Tolong yang menjawab yang belum menikah. Yang sudah menikah jangan menjawab lagi. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Samuel tulang rusuk yang Tuhan ambil dari tulang rusuk yang akan menjadi penolong. Nanti kita akan pelajari firman Tuhan, apa itu fungsi tulang rusuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal, pernikahan ini adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Begitu juga dengan Samuel. Kau berumah tangga hari itu, kau panggil saya abang, karena kita satu marga. Gak masalah, kalau kita dekat, udah dari sekolah minggu kita sudah sama. Saudara, ini kau masuk dalam rumah tangga Samuel yang dikasih oleh Tuhan. Satu hal, karena kamu mau menggenapkan panggilanmu dalam Tuhan. Haleluya. Ya walaupun firman Tuhan berkata, cari dahulu, ada orang berkata begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau aku datang pada Tuhan, maka aku akan diberkati, aku akan kaya. Saudara, nggak perlu pun kita bilang kaya, kita pasti kaya. Saya baru pandang ada membantu di sana. Haleluya para gembala. Di sini sebenarnya tempatnya. Jadi tenang saya sampaikan firman Allah. Setelah saya lihat pendeta jadi duduk gitu ya. Doakan saya dari sana. Makanya di sini lah pendeta. Saya undang pendeta di sini lah. Ada Pak Nababa dari merek lain. Pindah di sini lah Pak. Biar topang saya. Di sini tidak. Pendeta pindah ke sini topang saya. Kalau saudara duduk di situ memandang saya, nanti silap sedikit ngomong, saudara catat di situ. Haleluya. Ini yang membantu yang luar biasa. Puji Tuhan. Sampai di mana tadi Samuel? Kamu suruh tengok sini, tengok. Tengok aku, tengok kamu. Haleluya. Sampai di mana tadi? Hah? Iya, memenuhi panggilan tuh Tuhan. Jadi, kok dia memang begitu? Kau lihat memang adik saya ini ganteng kan? Iya, dia sudah melanglang buana. Dari Sabang sampai Merauke yang bersih di jalan ini. Saya tahu perjalanan hidup dia, percintaan dia, saya tahu. Dan pada akhirnya, kalau yang tepat padanya, dia yang tepat padamu. Satu hal bukan masalah tepat dan tidak tepatnya. Kalau kita berkata dia adalah engkau berumah tangga dengan dia, waktu 5 Samuel kau berumah tangga dengan dia, tujuan adalah memenuhi panggilan Tuhan. Haleluya. Samuel kenal dengan saya kan? Samuel kenal dengan bapak saya, Samuel kenal dengan mama saya, Samuel kenal dengan karakter saya. Saya berumah tangga pun begitu, saya memenuhi panggilan Tuhan. Saya pun melanglang buana sampai kemana-mana. Bukan berarti dari anak sekolah minggu saya sudah jatuh cinta sama ibu gembala. Jangankan jatuh cinta, saudara, bicara pun tak pernah. Karena takutnya adalah anaknya pandita. Yang kedua, tahu bagaimana ibu gembala, Pak Sisi. Dan begitulah cara Tuhan. Saya tahu cara Tuhan unik padamu untuk kau akhirnya menikahi hari ini untuk menerima pemberkatan nikah dengan Odelima. Begitu juga dengan Odelima. Unik cara Tuhan mempertemukan dia. Tapi ingat, ini bukan akhirnya, ini babak baru. Satu hal dalam setiap perjalanan rumah tangga ini, yang paling utama kau pegang adalah dia jadi suamiku, Samuel berkata dia jadi istriku. Aku mau memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Ada satu cerita yang kita dikatakan begini. Kalau engkau membangun rumah, baguskanlah fondasinya. Ada yang dibangun dari batu yang kuat, ada dari pasir. Saya cerita saja, kita tidak buka ayatnya. Keduanya mengalami badai. Badai yang pondasinya kuat dari batu, ada badai. Yang pondasinya hanya dari pasir, ada badai, ada goncangan. Setiap rumah tangga akan ada goncangan. Siapapun, mau dia konglomerat, mau dia pendeta, mau dia siapapun orangnya, mungkin berkata harta banyak, jabatan tinggi, pasti akan mengalami badai, pasti akan mengalami pergumulan. Jangan langsung berpikir, belajar kamu menikah hari ini. Enggak. Satu hal ingat, engkau berumah tangga adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Haleluya. Maka Allah mengasihi pernikahan. Maka di perjanjian lama singkatnya begini.
Tuhan menciptakan rumah tangga. Tuhan membuat lembaga yang pertama dalam perjanjian lama adalah rumah tangga. Tadi sudah kita baca ayatnya. Sekarang kita melompat sampai ke perjanjian baru. Di perjanjian baru yang belum waktunya pun Tuhan melakukan miracle. Belum pun waktunya Tuhan harus melakukan mukjizat sampai dia berkata, "Ibu, ini belum waktuku." Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi mukjizat yang pertama dilakukan Tuhan adalah mukjizat di dalam pesta pernikahan. Amin. Pesta pernikahan berbicara tentang membentuk rumah tangga, Bang. Ada Samuel. Dan kita semua di tempat ini. Alright. Di setiap rumah tangga akan ada masalah. Setiap rumah tangga akan ada pergumulan. Di setiap rumah tangga mungkin akan ada, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, namanya keributan. Tapi satu hal, jangan jadi itu momen yang kita pegang. Bedalah. Kalau semalam pendeta berkata, kalau kamu berantem, saya mau begini, sayang-sayangan tetap. Saudara, mungkin akan ada pergumulan, tapi ingat. Yang pertama tadi, engkau berumah tangga, kita berumah tangga karena kita menerapkan panggilan Tuhan. Yang kedua, sehebat apapun pergumulan dalam rumah tangga, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada dalam rumah tangga kita. Kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka jangan kita menyerah dalam rumah tangga. Jangan kita, oh udahlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena satu hal, iblis pun rumah tangga yang diserang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang. Maka biarlah di setiap rumah tangga kita, saudaraku, ada Tuhan yang kita undang. Haleluya. Saudara, saya satu hal, kita berumah tangga ini mau. Semalam ada anak sekolah Grand Celebration diwawancarai, saya, "Pak, ada tugas sekolah." Langsung di video kan, saudara, katanya begini. Bagaimana menurut Bapak secara rohani keluarga yang harmonis, yang ideal itu? Saya jawab, ya walaupun ada perjuangannya, Samuel, kita semua butuh perjuangan. Harus ada komunikasi, harus ada hubungan yang baik, harus ada keterbukaan, tapi yang paling utama harus ada misbah keluarga. Ada misbah keluarga. Dan saya selalu diingatkan oleh istri saya bahwasanya orang yang berumah tangga itu ada betul-betul ada misbah keluarga. Misbah keluarga itu ada orang-orang yang apa? Yang ada misbah doa. Maka ibu selalu mengajak saya, ditangkapnya tangan saya sampai, mari kita berdoa. Dikandeknya tangan saya, mari kita berdoa. Satu hal Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana mengundang mujizat di dalam rumah tangga ketika ada misbah doa di rumah tangga itu. Haleluya. Sekarang begini, kenapa harus berdoa? Karena doa segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Maka kita berkata kepada suatu ketika Petrus, saudara kenal Petrus? Bukan hamba Tuhan Petrus yang sana, saudara. Petrus murid Tuhan Yesus, stres dia, banyak masalahnya, banyak pergumulannya. Apa kata Tuhan sama dia? Tetap berdoa. Tapi gak bisa langsung disuruh Petrus berdoa. Apa kata Tuhan sama Petrus? Petrus, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, supaya kamu dapat. Kenapa? Doa menembus kemustahilan. Maka ini mau saya tanamkan kepada mereka dan kepada kita semua, orang tua saya, kita semua. Memang kalau kita berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang akan ada tantangan, akan ada godaan setan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tetap kuat dan teguh, saudara itu apapun pergumulan sebesar apapun, masih ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Maka saya mau semua di tempat ini, saudara yang ada di atas, mungkin ada di pelafon, saudara mungkin. Setiap yang mendengarkan pengarah suara ini, dengar Bapak Ibu Saudaraku, dengan hormat, saya mohonkan semua saudara kita semua di tempat ini harus pulang bawa mujizat dari tempat ini. Jangan saudara tanya saya, mujizat apa yang mau saya minta hari ini? Dan jangan tanya saya, bagaimana cara menerima mujizat? Dengar, ketika kita percaya pada Yesus sebesar apapun masalah kita, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Haleluya. Dengan dua poin. Yang pertama, Alkitab jelas berkata memang semua manusia hidup karena kasih karunia, betul?
Tapi saya tidak ada berfokus pada kasih karunia. Betul saya karena kasih karunia. Saya berbuat dosa, saya minta ampun, ada kasih karunia. Haleluya. Tuhan berkata jangan murah-murahkan kasih karunia. Tapi saya tak cukup dengan kasih karunia. Saya selalu berdoa. Ya, hari hidup saya harus penuh dengan mujizat keajaiban Tuhan. Haleluya. Kalau berkata tentang bagaimana, saudaraku, betul banyak orang yang lebih hebat dari saya. Tapi kalau saya tarik, saudaraku, saya sedikit bersaksi dengan firman Tuhan. Kalau saya tarik dari kehidupan bagaimana Tuhan menolong saya, saudara, saya bertumbuh di keluarga yang preman. Di depan mata saya lihat bapak saya diseret-seret, saudaraku, oleh polisi karena bapak saya baca orang. Dipongkal tangannya, saudara. Jadi tangkap polisi depan mata saya waktu kecil. Dan saya bertumbuh dengan kekerasan. Saudaraku, saya bertumbuh dengan kekerasan. Mungkin kalau ada pun masih sedikit hari ini saya berdoa sama Tuhan, gak ada lagi lah. Sudah dikasih. Saya bertumbuh. Saudaraku, saya tidak disekolahkan oleh Tuhan. Bapak saya termasuk banyak uangnya, preman terminal. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak disekolahkan. Tapi saya bersyukur mama saya orang berdoa. Maka bersyukurlah saudaraku, saya senang. Tadi ada papan bunga dari PPS. Untuk enggak panitia pemungutan suara. Apa PPS? Jawab dulu 1, 2, 3 ya. Pasukan pendosa Bapak. Saya mendengar pendua sapanya sudah gemetar, tapi lebih gemetar mendengar pasukan. Jatuh sedikit, bedak gedung. Kalau namanya pasukan apa artinya, saudara? Tentara. Pasukan kesatuan. Kesatuan. Pasukan apa artinya? Kesatuan. Kesatuan. Pasukan itu artinya adalah rela mati. Tuhan. Artinya apa? Rela mati kedagingannya. Rela nggak cari uang. Rela nggak cari apa namanya? Mungkin harusnya untuk jualan, tapi karena mau doa siapa? Tinggalkan semua. Begitu yang di sini. Amen. Seriuslah. Amin, Pak. Tepuk tangan bagi saya. Kedua. Maka saudaraku, mama saya seorang yang berdoa. Saya tahu mama saya harus sudah berdoa. Ciri khas orang karismatik berdoa. Air mata. Maka setiap air mata yang keluar dari mama saya dengan firman Tuhan, berdua dengan sorak-sorai. Dia memperjuangkan saya, memperjuangkan kami 3 laki-laki, 2 perempuan. Jadi itu sudah dapat 3 laki-laki, 2 perempuan. 3 laki-laki sudah menikah dengan cara begini. Tidak ada lagi yang namanya takunyong. 1 menikah, kemarin di Asia, adik saya yang perempuan. Itulah iman orang tua saya. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengangkat kita. Semua yang benar. Mungkin untuk menikah ini kau berjuang adikku. Segala hal. Baik nanti untuk menerima keberadaan daripada delima. Delima pun begitu. Kau kan berjuang menerima sama ini. Kalau kau lihat hanya ganteng dia. Dan kau lihat hanya tegak badannya. Tak tahu berantem ini. Tapi dalam setiap apa nanti akan kita jalani, kita tak tahu bagaimana cara Tuhan akan menolong kita. Kenapa? Ada mujizat. Amin. Sama-sama katakan ada mujizat. Ada mujizat. Maka dengan hormat boleh kita pegang dulu detak jantung kita masing-masing. Masih berdetak? Masih hidup semua? Hidup. Yang hidup katakan, hah! Ada pula yang tak membuat. Beri satu kiri dan mudah-mudahan pegang detak jantung begini. Hari ini pasti aku dapat mujizat. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka hari ini adikku, nanti kita akan bacakan janji kita. Pegang teguh janji kita. Itulah pesan saya. Saya tidak mau panjang lebar cerita firman Tuhan. 3 bulan kau sudah jadi pranikah, sekolah minggu kau sudah di sini, ibadah pemuda kau sudah di sini, berangkat kau ke Batam, berangkat ke Medan, kau tetap cari Tuhan. Saya tahu banyak firman Tuhan yang benar. Pesan saya adalah pegang janji Tuhan. Amin. Amin.
pegang janji pernikahan itu. Hawa diambil dari samping Adam agar perempuan tidak menjadi di atas atau di bawah, tetapi berdiri di samping laki-laki. Saya ingat pesan Bapak Gideon Morris Munte dulu. Beliau memberkati kami di sini, dan inilah baju waktu saya menikah. Ini baru kedua kali saya, saudaraku, Bapak Ibu memberkati. Makanya saudara tanya, jantung saya begini-begini juga, saudara. Karena ini baru kedua kali. Dan puji Tuhan, Samuel, orang yang pertama saya berkati, saya berjuang. Saya mengatakan berjuang sampai kau punya anak. Karena perjuangan yang memberkati itu, ketika saya topang tangan, janganlah lebih 1 tahun harus punya anak. Supaya tidak firman Tuhan. Saya berjuang, puji Tuhan yang sudah saya berkati, tak sampai 1 tahun berikan Tuhan pada kalian pun nanti pasti diberkati Tuhan dengan anak. Haleluya. Saudaraku, Gideon Morris pun berkata begini. Ezra kepada Elia, sekarang kalian sudah sah suami istri, sama kepada kalian dua adik saya. Kepada kita semua juga di tempat ini. Di mana kau pilih? Kalau tiba-tiba ada seorang perempuan yang menggandeng suamimu, atau ada seorang laki-laki yang menggandeng suamimu, ketika menggandeng istrimu, sementara kalau kau jalan dengan dia, jangankan menggandeng, pegang tangan menuju rubiah. Ya, ini kan begini. Kalau kalian nanti sudah sah, itu sah jadi saudara istri. Ketika ada kekompakan, ketika memang ada kebersamaan, disitulah ada kemenangan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, walaupun 9 tahun saya menikah, saya mau 9 tahun menikah berjuang. Sangat gampang. Karakter laki-laki dan perempuan jauh seperti langit dan bumi. Karakter akan berbeda dan betul-betul berbeda. Samuel terdidik dengan ilmu pertanian dari orang tua. Kode 5, saya nggak tahu lah. Mungkin ilmu apa yang ditanamkan. Karena apa? Ilmu yang ditanamkan dalam rumah tangga itu, pelajaran yang dikasih dalam rumah tangga itu, bukan dari sekedar firman Tuhan ini. Tapi kegiatan sehari-hari itu yang menjadi keteladanan dalam hidup kita. Mungkin akan berbeda, tapi satu hal, dalam setiap perbedaan karakter itu, dalam setiap pergumulan itu, dalam setiap perbedaan itu, ada keajaiban Tuhan yang mempersatukan kalian. Amin. Ada mujizat Tuhan. Amin. Amin. Maka dengar, Samuel dia diambil dari rusuk. Kode 5 diambil dari rusuk. Dia bukan untuk di bawah, dan juga dia bukan untuk jadi pemerintah. Ada selalu bersama dengan saya di samping. Haleluya. Yang kedua, rusuk itu dibawa dengan laki-laki. Karena itu laki-laki saudara yang dikasih oleh Tuhan harus melindungi. Lindungi. Apa kata orang tentang istrimu harus dilindungi. Apa kata orang juga tentang suamimu harus kau lindungi, harus kau jaga. Itulah tujuan berumah tangga. Jadi kita tidak buat ego kita masing-masing. Kita tidak buat kepintaran kita masing-masing. Sudah ada dikasih oleh Tuhan. Tapi semuanya akan mengalir karena ada mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Percaya. Yang ketiga, rusuk itu diambil dari dekat dengan hati laki-laki. Rusuk. Dan ternyata memang betul sampai diambil dari rusuk kita. Saya nggak tahu, ini hanya teori saya dengan apa yang saya alami. Ketika saya mengalami tabrakan laut, saudaraku, tepatnya pada hari Minggu, saya ingat saya main gitar bass di masih tajam. Saudaraku, belum menikah waktu itu. Saya berangkat karena diangkut, saya ketua di pemuda, kelompok saya. Ada orang tuanya meninggal. Apa ceritanya? Berangkat ketiga itu. Wah! Tabrakan mobilnya. Kalau orang berkata mobil kijang, itulah bodinya yang paling kuat dibanding daripada mobil Avanza, Grand Max yang hanya kadang-kadang. Walaupun mobil kijang itu bukan, tapi tabrakan. Hancur mobil itu. Dan ternyata ketika saya pegang setir, rusuk saya ini membanting tulang saya, tulang pinggang. Dihantam begitu, hantaman begitu. Kenapa itu terjadi? Saya memang seperti tidak apa-apa, tapi jam tangan hancur, handphone hancur, di depan setir itu Alkitab pun bisa koyak semua, dan di dalam ada kurang lebih 12 orang. Tidak ada yang apa-apa. Nah, tapi ternyata
Saudaraku, saya nggak tahu lah posisi perut ini di mana, mungkin di sini atau di sini khusus, mungkin orang kesehatan yang tahu. Tapi katanya begini, ketika bantingan itu terjadi, rusuk saya itu menusuk perut itu, sehingga bocor. Tidak usah saya buka, di sini ada bekasnya, 1 jengkal, dan ini menjadi saksi hidup. Ternyata mujizat itu ada. Amin. Orang berkata saya meninggal, dilihatnya begitu pasti mati yang punya ini. Terbukti ketika saya sudah selesai dari rumah sakit, nggak bisa di sini larikan, saya pergi ke bengkel, saya duduk biasa begini saudara. Sampai tadi ada cuma bilang jangkit lah tangan bapak, saya biasa mungkin begitu. Saya lihat mobil saya, orang datang, mati yang punya ini. Saya bilang dalam hati saya, ini saya kasih terang. Singkat cerita memang betul. Sekarang saya bilang sakit pinggang saya sakit. Setelah dioperasi 8 hari 8 malam saya tidak makan, tidak minum. Ya, tapi sebagai orang yang anak Tuhan, saya manfaatkan jadi hal yang rohani. Saya doa, saya baca firman, makanya bisa jadi pendeta hari ini. Perjalanannya nggak gampang, karena saya sudah rohani orangnya. Pada saat itu, saya pakai, saya manfaatkan. Saya baca skriptur, saya doa di tempat tidur, tangan diikat di sini, pakai infus 2 kiri kanan, dari sini 2 untuk buang darah kotor, lagi dari bawah, selang semua. Dan yang kasih oleh Tuhan, saya bilang setelah udah sembuh di operasi, sakit pinggang saya, bilang itulah bantingan. Tapi kenapa separuh yang sakit, saya bilang, tulang rusuk itu yang membanting itu pinggang itu kan cuma 1. Jadi gak kiri kanan rupanya tulang rusuk saya. Enggak, cuma 1. Ternyata ini tulang rusuk saya. Waktu itu saya menikah. Ketika parah saya sudah sakit, gak ada berdarah, sakit. Dadaku teringat sama saya. Sebelum saya dirujuk, dia datang, saya ingat di tempat tidur saya, dia berdua bagi saya. Dia bernyanyi, dia berdoa bagi saya. Nah ini memang betul, dia adalah tulang rusuk itu. Dia adalah jadi istri saya. Ya Allah, untuk terkadang itu mati saya sakiti, saya minta ampun sama Tuhan. Saya berjuang, dan keluarga ini berjuang. Maka semua itu nanti, kalau ada masalah dalam rumah tangga, kalau ada masalah dalam rumah tangga, kalau terus mengarah pada Tuhan, semua akan dibereskan Tuhan. Amin. Sudah? Iya. Datang pada Tuhan. Mungkin ada kalanya kalau kita berkata, Mazmur berkata apa? Selah, istirahat sejenak, berdiam diri sejenak, tapi jangan selamat tinggal, selamat jalan. Haleluya. Jangan selamat tinggal, selamat. Ada kalanya berdiam diri. Mungkin ada orang berkata begini, ada orang berkata begitu kepada kita. Mungkin kita ingin mau melawan. Ada orang yang mau mencari keluarga kita. Sedikitnya kesalahan yang kita lakukan, tapi orang beritakan begitu supaya rumah tangga kita hancur. Tapi kalau suami istri kuat, semua pasti terlewatkan. Amin. Haleluya. Ada istri yang 20 tahun, 30 tahun berumah tangga. Ada kesalahan istrinya sedikit, ada kesalahan suaminya, ada orang yang membeberkan. Karena kesenangannya apa? Hancur rumah tangga itu. Benar. Kalau suami istri itu kuat, tetap berpegangan tangan, walau badai menghadap, keluarga itu akan teguh dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa? Berkeluarga adalah memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kan hari ini saya terangkan sedikit suami. Suami itu saya ibaratkan seperti imam. Imam berarti bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan rohani anggota keluarganya. Sama ya, kalau bertanggung jawab. Memang doa saya dulu ya begini. Tuhan, saya mau punya istri yang lebih rohani dari saya. Semua manusia punya permintaan tersendiri, betul? Saudara punya keinginan nggak untuk suami, untuk istri, untuk anak? Punya? Ada kerinduan saudara untuk suami, maunya suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, uangku maunya 1 miliar. Ada yang keinginan seperti begitu? Nggak salah itu, nggak salah. Cuma benar, Bapak Ibu Saudara, ya kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Haleluya. Kehendak Tuhan jadi. Saya berkata sama saya sebagai suami, saya yang bertanggung jawab atas kerohanian keluarga. Tapi dulu saya nggak mengerti itu. Saya bilang sama Tuhan,
Aku mau punya istri yang lebih rohani dari saya. Dan memang Tuhan jawab. Saya rasa kau tahu nggak ya? Walaupun saya melayani di altar, saudara tahu, sehebat apapun kita melayani, sehebat apapun pelayanan kita, kalau sudah menikah sama pendeta, pasti lebih rohani dia. Secara kasat mata kita melihat. Betul Bapak Ibu Saudara? Mau saudara PPS, PPI, apa lagi saudara? PPK, mau apapun itu pelayanan saudara, tapi kalau anak saudara menikah dengan anak pendeta cabang katanya, pasti masih lebih rohani dia. Secara kasat mata. Dan memang betul. Banyak wanita yang mendekati saya dan banyak wanita yang saya dekati. Tapi apa yang terjadi? Dia datang pada saya bukan berdasarkan cinta. Saya datang kepada dia bukan berdasarkan cinta. Begitu, ya. Tapi sampai hari ini kami rahasia tahu karena apa? Karena hamil, Pak? Bukan. Ada orang pikir, itu kan sudah dikerjain, sudah hamil. Udah, pandai kayak mana ya? Ini lebih pelayan musik. Kalau mungkin begitu. Haleluya. Tapi berumah tangga bukan. Kalau berumah tangganya sudah kena cinta. Tapi pertama kami bicara bahwasanya kami dipertemukan Tuhan. Saya waktu pertama bicara dengan dia pun jadi sudah. Kapan nggak turun Bapak dari atas? Bapak di atas dulu. Kapan nggak turun Bapak dari bawah? Pasti. Itu menurut saya. Bukan berdasarkan cinta sampai. Tapi satu hal penglihatan dari Tuhan. Dia melihat. Saya buka dasar dia. Dia melihat dalam mimpi. Saya dilihat oleh orang yang saya mau cerita. Mungkin nggak pernah didengarnya. Saya dilihat berumah tangga dengan dia. Yang melihatnya adalah yang melihat berumah tangga Pak Petrus dengan Rebeka. Dia bilang, aku dulu pernah lihat mereka. Sebelum mereka ini berantem katanya. Apa tahu? Aku lihat dan aku bilang sama mereka dan akhirnya aku melihat Bapak dulu yang dekat saya. Sudah tua, saya rasa mungkin orang terus. Saya lihat itu. Oh enggak, saya tolak. Karena pada saat itu sudah banyak yang mendekati saya. Tahu nggak sampai? Pegawai negeri, dan Marisa, ada mobil, kereta MSK, itu kan? Ada musik kereta Velcro, ada musik mobil sedan, ada kuning, atau sudah murah-murah. Maka orang terbuka ini. Dan memang Tuhan yang mempertemukan. Saya percaya Tuhan yang mempertemukan dia. Dan yang memaksakan nanti ada pendeta-pendeta di sini memaksakan. Jadi seberat apapun nanti pergumulan dalam rumah tangga, ada Tuhan yang menolong. Saya kembali kepada cerita tadi. Dan betul dulu begitu pengertian saya, Tuhan berikan yang lebih rohani. Dan memang Tuhan berikan, puji Tuhan. Tapi setelah berumah tangga, kalau saya pegang itu terus, kau yang lebih rohani dari aku. Kau anak pendeta, aku preman ya bapakku, nasibkunya. Kalau begitu pemikiran itu, nggak akan jalan rumah tangga. Sampai pun saya bilang waktu ibu kritis, mertua saya kritis, saya bilang saya jumpai Pak Gembala. Saya bilang, Pak Ketua, saya sudah melihat persis seperti kejadian kepada Bapak Sinaga kepada Ibu, persis seperti itu. Saya sudah melihat Tuhan akan memanggil Ibu. Tapi saya mohon, jangan saya tidak mau, saya tidak mampu jadi kepala. Biarkan, karena gennya, karena dia adalah ahli warisnya. Bahwa kemarin ini nyatakan, mau ketemu kau? Waktu pertemuan di Batubara ada dasar. Mau dikaliin datang sama saya, oh, bikin suara itu. Aku bilang, kita pada MMA. Sampai akhirnya yang betul apa yang saya lihat itu dan tidak lama kemudian ibu mau dipakai Tuhan. Di depan ibu saya bilang, ibu jangan berangkat. Saya tidak terima ibu berangkat karena saya tidak mau melanjutkan gembala ini. Singkat cerita, dipakai Tuhan dan dapatlah datanglah WA dari pusat. Persiapkan diri Bapak akan dihabiskan jadi gembala. Saudaraku, sambil saya pergi ke kamar saya menangis. Pagi-paginya di depan mayat ibu saya menangis. Tapi situlah Tuhan bilang, kau dan bertanggung jawab untuk jangankan bertanggung jawab untuk kerohanian jemaat GKI Sidikalang, tapi kau bertanggung jawab untuk kerohanian Ezra, Marisi dan Mesinega. Walaupun kau berkata kau belum kudus, kau belum sempurna, kau iman. Makanya sampai dengan kau iman dan bertanggung jawab untuk kerohanian daripadanya. Jangan kau tunjuk dia banyak berdoa kalau kau tidak banyak berdoa.
Jangan kau tutup dia baca firman kalau kau tidak baca firman. Haleluya itu. Yang kedua, kita ibaratkan engkau adalah seorang nabi. Nabi artinya apa? Bergaul intim dengan Tuhan sehingga mengerti kehendak Tuhan dan mengajarkannya kepada keluarga. Betul. Boleh bergaul dengan Tuhan sehingga tahu kita kehendak Tuhan dalam rumah tangga. Bukan kehendak ego kepintaran kita. Bukan ego kepintaran kita, tapi kehendak Tuhan. Ini perjuangan saya sampai hari ini. Saya percaya di perjuangan semua suami-suami yang ada sampai hari ini. Tapi sepanjang kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan berbuat sesuatu dalam rumah tangga kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saya anggap kita ini maaf kepada istri-istri. Kami sebagai suami ini boleh disebut sebagai raja. Raja artinya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi dan mengatur semua anggota keluarga. Jadi bukan dirimu yang mengatur keluarga, raja yang mengatur, suami yang mengatur. Jadi kepada istri-istri di sini, wah, iya, mau apapun ibu-ibu kita, suami yang mengatur rumah tangga. Haleluya. Saya ada dulu harimau jantan saya ada dulu. Kalau saudara tidak tahu artinya, nanti aku bawain pesan di sana. Saya pernah pengalaman, saya 11 tahun bertugas di kehutanan. Keluar masuk hutan sampai 5 hari 5 malam tidak pernah pulang. Saya pikir saya tidak hidup lagi. 5 hari 5 malam saya ada di hutan. Ketika jumpa satu perkampungan, saya ingat saudara, saya berlutut, Hosana bagi Tuhan, masih hidup rupanya aku. Dari perjalanan saya itu ada orang berkata begini, kita ketemu dengan hari ini. Di perjalanan itu kami ketemu, tapi ternyata begini, ini filosofi alam. Gak firman Tuhan dulu. Filosofi alam berkata begini, harimau akan sial bertemu dengan manusia dan manusia akan sial bertemu dengan harimau. Maka karena manusia makhluk paling mulia ciptaan Tuhan, harimau yang akan menghindar tidak ketemu dengan manusia. Dan yang betul. Berapa kali saya keluar masuk hutan, jejak kakinya ada. Kalau ada di tempat hutan itu, tempat minum masih koyak gitu. Dia sembunyi, sengaja disembunyikan dirinya. Karena memang dia tahu ternyata Tuhan itu luar biasa. Kita manusia kasih cerita begini. Tapi tenang Pak, kalau kita sudah ketemu sekali dalam satu gunung ini, nanti sampai kita turun di bawah gunung tidak akan ketemu lagi. Karena satunya harimau satu gunung. Iya dia. Makanya rumah tangga begitu. Gak boleh atur diri masing-masing. Apa yang mau asal baik dia. Berarti masalah kan? Dia mengatur. Oke? Terima dulu sebelum berkati nanti, sebelum berkati Tuhan. Terima yang boleh nanti yang mengatur. Ya? Oke. Tenang ya Bu. Jadi kalau melapor nanti si Delima sama ibu belum ngapun ibu ini Bu. Belum ngapun. Yang ngadi tadi pun belum ngapun. Nanti salaman dia kenalan sedikit. Kalau melapor dia, Mak, telah dia tuh kaya Bu. Ingat Bu, dia sudah diakui bahwasanya dia rela dia. Oke. Sekarang untuk istri. Yang pertama, istri. Selalu memang di bawah. Yang pertama, menolong. Berarti menolong suami untuk apa? Menolong suami untuk memaksimalkan perannya. Dia memang berpotensi. Tapi bagaimana potensinya bisa keluar? Ada istri yang menolong. Siapa orang dia? Dia berpotensi. Saya tidak tahu potensi apa yang ada dalam dia. Dia berpotensi, tapi potensi itu akan muncul. Hal yang betul buat Delima siap menolong Samuel Sidaman ini. Yang benar, berikut. Kalau potensinya muncul, tidak hanya nama dia, sudah jelas kata Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Kalau suami hebat, dia akan ketahuan istrinya yang terkenal. Kalau gosokkan celananya 3, sebaliknya. Maka kalau potensinya yang keluar, istri yang belakang. Agak-agak aku bingung lagi sedikit. Oke? Yang kedua, istri adalah pendamping. Walau secara fisik pria umumnya lebih kuat daripada wanita, tapi istri memiliki kekuatan yang tidak dimiliki suami. Kami ini suami ini sosok tegar nih ini. Apalagi hatiku muka-muka roh, hatiku dangdutnya. Jangan sempat ada masalah, tanya istri ini. Sedikit pun masalah udah lagi nangis sama. Gaya udah kurang. Kayak badannya yang tegak, lebih kuat. Oke?
Cik menjadi pendamping bagi dia. Tapi ketika kau dampingi dia, sepertinya dia kuat, dia gagah, tetap juga istri yang dipuji. Haleluya. Yang terakhir, istri adalah penghibur. Amin. Istri itu penghibur yang melayani kebutuhan emosional dan lahiriah sebagai suami. Amin. Jadi 17 tahun ke atas, ya, melayani secara emosional dan lahiriah. Maka semarah-marah apapun suami, kalau sudah sama-sama di tempat tidur, pasti aman semua. Bukan hanya itu, sebanyak-banyaknya masalahnya, kalau istri menyambut di rumah dengan baik, semuanya selesai. Tapi sebaliknya, bawa uang pun dia dari berkobar-kobar nanti di pengusaha, sama seperti lain kami sidaga nanti jadi pengusaha dia. Tapi kalau cemberut di pintu mana, bisa nanti seperti yang di YouTube itu, uang jadi disembunyikan di bawah bantal, uang jadi dimasukkan ke sepatu, supaya kapan nanti dicakari istriku, tinggal hanya 2.000. Karena sambutan istri nggak pernah baik. Tapi kalau sebanyak apapun masalahnya, sebesar apapun pergumulannya, secapek apapun suami ini, kalau istri datang dengan senyuman, belum mati lah. Pasti dia akan terhibur. Siapa menghibur dia? Ya. Maka itulah suami dan istri. Satu hal kepada kita semua juga yang datang. Apapun berkat yang saya sampaikan, setan tidak segampang itu melepaskan kita. Yang mengerti katakan amin. Apapun berkat, apapun dalam rumah tangga yang kita terima berkat dari Tuhan, setan tidak segampang itu untuk memberikan izin untuk kita menerima berkat itu. Tapi satu hal, sepanjang suami istri itu kuat, sepanjang kita bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka dengan satu hati, sekali menikah untuk selama-lamanya. Ini yang terbaik. Di dunia bilang kami terbaik pada. Kalau ada yang duduk suami istri bersama, bilang dulu kau yang terbaik pada. Kalau ada yang duduk suami istri bersama, kalau pun tidak duduk bersama, sama-sama lalu bergumam dalam hati bilang begini, sebutkan nama istri, sebutkan nama suami saudara bilang begini, Esra Mari Sidami, engkau yang terbaik bagiku. 1, 2, 3, jangan namanya pula saudara panggil, nama istri, nama suami. 1, 2, 3 ya. Jelas dia Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, musuh dalam pernikahan bukan mertua, musuh dalam rumah tangga bukan mertua. Haleluya. Musuh hidup kita bukan manusia. Perlawanan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan jahat. Udah memang sudah dituliskan di mana sepuluh iblis datang untuk menghancurkan. Saudara, tapi Yesus datang supaya kita sehat walafiat, supaya kita berkelimpahan. Pertanyaannya begini, yang percaya pada Yesus kalau dipanggil Tuhan masuk surga katakan saya. Yang percaya Ibu Tuhan sungguh-sungguh akan kaya katakan saya. Saudara jangan hanya bilang aku ikut Yesus mati masuk surga, itu lebih percaya. Harus juga tetap percaya selama hidup di bumi kita harus kaya di dalam itu. Kalau masuk surga kan terbutuh nantinya itu. Kalau kaya ada caranya kaya. Luas bumi akan dapat satu hari. Ya, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus ada kelimpahan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amsal 19:14 di sana diceritakan bahwasanya istri itu adalah pemberian Tuhan. Pasangan kita adalah pemberian Tuhan. Amin. Ada pemberian Tuhan. Kalau ada pemberian manusia, kita kan jaga itu. Termasuk seperti kami. Pasal ini pemberian Bapak Gideon Morsemuti sampai hari ini belum buka sampai hari ini. Namanya? Kalau yang dikasih Pak Gideon Morsemuti sudah 9 tahun kan menikah, kami jaga-jaga. Hati apa sih bagi sini? Karena berharga menurut kami. Walaupun sudah sekedar kami inti-inti, karena pemberian. Alkitab berkata begitu. Kau beribu, pemberian Tuhan bagi Samuel. Samuel pemberian Tuhan bagi Tuhan. Jaga dengan baik. Bapak Ibu saudara punya istri, saudara Bapak Ibu punya suami, itu pemberian Tuhan. Jaga dengan baik. Haleluya.
jaga dengan baik. Berdelegasi. Kita pelihara dengan baik. Setiap pemberian manusia kita hargakan. Apalagi namanya pemberian Tuhan, kita hargakan. Suami istri, kalau berikan pasangan, itu pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Yang mana pun mungkin Samuel berkata, aku kasihnya ucapan syukur. Saudara, nggak sebanding itu. Seberapa besar pengucapan syukur seorang kita laki-laki kita kasih kepada orang tua wanita, nggak sebanding. Karena nyawa manusia tidak bisa ditentukan oleh apapun di dunia ini. Uang tidak bisa mengatakan. Pasangan yang diberikan Tuhan adalah pemberian dari Tuhan. Yang pertama tadi adalah bahwasanya rumah tangga itu adalah memenuhi panggilan Tuhan. Haleluya. Ini juga yang ketiga adalah bahwasanya pemberian Tuhan. Jaga dengan baik, bangun komunikasi dengan baik, jalani hidup sehari-hari dengan baik. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan karakter, bersama dengan Yesus ada mujizat yang luar biasa. Sedikit lagi. Yang terakhir, terus yang terakhir, tutup dia. Aja dia, balas tidur dia. Terakhir dia. Istri saya ini itu seperti pahat sama Martin bagi saya. Saya pun seperti pahat sama dia. Tapi tahu kalau ada besi kena per mobil itu, per mobil ketika dimasukkan dileburkan ke api yang menyala-nyala, kemudian dipukuli, tungtang, apa yang terjadi? Mahal harganya. Coba kau kasih per itu, ada orang punya mobil kok diesel, ada per mobilnya, bukan per yang bekas itu, per yang panjang, itu ada di sana abang kita yang punya mobil kok diesel. Saya lihat dia ada di sini. Nah, kalau dikasih sama kita, mungkin apa kita buat? Letakkan di situ, mana tahu orang kau makan otak. Mana tahu ada orang melamar, kita punggulkan nanti, atau mungkin juallah ke tukang motor. Timbanglah, besi berapa sekilo? 1.000 lah kita taruh. Berapa kilo? 20 kilo. Berapa uang? 20.000. Coba itu dimasukkan ke bola-bola api, dipukul, tang, berubah mesinnya, tung, jadi apa? Jadi pisau yang mahal. Karena diterima Samuel ini nanti akan jadi pahat sama, akan dipahati nanti kau sakit. Masih mau nikah sama dia? Masih ya? Terus Samuel jangan kau pikir cantik dia, hanya cantiknya dipahati nanti kau. Boleh dari ujung rambutmu diperiksa, tak cocok pakasan begini, ganti. Tak cocok lagi, dipahat kau nanti. Masih mau sama dia? Tapi dengar, kau semakin dipahat makin mahal. Kalau semakin geser karakter yang tidak pas itu, kalau semakin murni, surga depan. Aku begitu, digesek dia terus. Saya bilang, hebat kali ya mama, tak terima. Tapi hebat dengarkan Tuhan. Kalau pertahankan ini, masuk neraka. Kalau pertahankan ini, tidak akan bisa Tuhan Tuhanku. Jadi suami, jangan sakit hati kalau dipahat istri. Istri pun begitu, jangan sakit hati. Kalau semakin Anda dipahat, semakin mahal. Semakin Anda diukir, semakin mahal. Haleluya. Bertani. Atau seperti mungkin ada kayu yang terletak di kayu di jalan itu. Kalau hanya disingsung kayu itu, kayu berapa? Papan 1 kali 8. Berapa yang panjang 4 meter? Berapa 1 lembar? Sekian. 1 kayu berapa lembar? Sekian. Tapi coba kalau kasih sama orang Bali sana, berapa meter kayu? Diukir gambar patung, gambar manusia, kau tanya sedikit, itu harga, itu bahasa papa di sini saudara. Sudah datang di tempat papa, harus belajar bahasa papa. Sedikit harga natural. Berapa harganya? 2.500.000. Kalau patung duk, nasinya. Karena karena kita tidak butuhkan. Coba pada orang yang membutuhkannya. Berapa harganya? 2.500.000. Oh, mahal ya, gak bisa 2.490.000 itu saudara. 10.000 udah mengelek kali lah dia itu untuk minta kurang. Karena berfungsi, mahal. Tapi coba kalau jadi papan berapa lembar, berapa harga papan? Tapi kalau diukir, maka kalau seperti dipahat, jangan lihat, jangan rasakan yang sakitan pahatannya. Kau lihat
makin dimurnikan. Siap mau dipahat? Siap mau dipahat? Supaya didoakan. Kalau yang belum siap, masih apa? Bubar kita. Ece-ece lah. Tapi kalau udah kau jawab siap, makin senang aku. Sebenarnya dari kau jawab belum siap aku. Ini gue satu warna nih. Udah karena ini, udah. Tapi karena kau jawab ini, oke. Dan untuk itu, semua kita ada di tempat ini, biar kita semua betul-betul bersuka cita. Amin. Yang terakhir, ya ini yang terakhir kali. Saudara datang di sini, saya awali dari yang pertama tadi. Saudara, Bapak Ibu datang di sini betul bersuka cita? Amin. Karena apa saudara bersuka cita? Karena keponakanmu, anakmu, cucumu, ada yang sini yang teman anak PPS-ku, katanya kan, menikah. Maka semua bersuka cita. Karena ada banyak, nggak malah banyak kali lah. Ada beberapa momen dalam hidup ini yang akan kita ingat selama-lamanya. Salah satunya pernikahan. Ya. Maka kalau kado saudara yang murah, selama-lamanya akan diingatnya. Masya Allah, mana beruki waktu menikah. Iya. Maka kalau betul saudara bersuka cita hari ini, buat mereka bersuka cita. Ya. 20.000 atau 51 jam lagi selama-lamanya yang diingat. Walaupun nggak ditulis. Tapi jangan genjam nanti bro. Ingat boleh tapi jangan genjam. Haleluya. Iya. Ingat boleh. Jangan genjam. Maka hari ini setuju kita buat mereka sukacita. Maka nanti kalau salam senyum saudara lewat kita sama. Amin. Walaupun di sini ada tulangnya yang aturannya dapat ini, upah tulang, upah dan tulang, upah hidup, namar gigi, mungkin aturannya dapat tapi hari ini nggak dapat namar gigi, namar momo, tetap senyum supaya mereka betul-betul bahagia, sedang kumpulan dengan bahagia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Masih kurang cukup belum? Udah cukup? Kurang lagi? Udah cukup. Mereka, karena mereka raja 1 hari atau 1 hari. Kalau tampangannya ku tambah. Udah cukup dulu? Cukup. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri pada Tuhan.